Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hidup dan anugerah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami dari awal sampai selesai pemberitaan firman Tuhan ini. Jauhkanlah kami dari gangguan-gangguan dan hal-hal yang jahat yang dapat menghalangi kami daripada mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua wanita yang telah bergelar ibu. Seperti minggu yang lalu kita masih bersiaran secara online. Kalau Anda mendengar bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan telinga Anda, paham-pahamlah, kita bukan di tempat yang khusus ataupun di studio. Apapun, saya rasa itu tidak menjadi masalah untuk kita mendengar perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 10. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, sampai di sana yang akan saya baca. Anda boleh teruskan pembacaan itu di rumah Anda masing-masing. Saudara, baru-baru ini seluruh dunia menyambut Hari Ibu dengan begitu meriah, sehingga ada banyak gereja yang mengambil teladan-teladan daripada cara hidup banyak wanita-wanita yang ada di dalam Alkitab, seperti Maria, Esther, Ruth, dan banyak lagi. Tapi hari ini, saudara, saya ingin membawakan suatu teladan wanita yang tidak terkenal dan yang selalu orang tidak perhatikan di dalam Alkitab. Saudara, seperti yang saya telah baca pada hari ini, kita mengambil dasar daripada ayat yang kelima,
Kita baca kembali bersama-sama ayat yang kelima di dalam 2 Timotius pasal 1. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ionik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, di dalam surat Timotius ini Rasul Paulus memberikan banyak nasihat dan kata-kata semangat untuk Timotius sebagai rekan sepelayanan yang masih muda, supaya tetap semangat memberitakan ajaran Tuhan sesuai dengan ajaran benar yang ia perolehi daripada Rasul Paulus dan sebagai warisan dari ajaran nenek moyang Kristen Timotius, yaitu Lois dan ibunya Ionik. Saudara, Timotius adalah orang percaya dari Listra yang bersama-sama melayani Paulus, dan ia adalah seorang pemuda yang masih muda, dan ia adalah seorang yang pemalu ataupun tidak suka menunjukkan diri di dalam banyak perkara. Saudara, suatu hal yang sangat berharga di dalam diri Timotius yang dilihat oleh Rasul Paulus adalah imannya yang tulus. Saudara, ada begitu banyak ciri-ciri wanita idaman para lelaki. Demikian juga dengan wanita, ada begitu banyak ciri-ciri idaman para wanita daripada seorang lelaki. Namun lebih daripada itu, saudara, mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini. Ciri-ciri wanita yang baik di mata Tuhan. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema sesuai dengan sambutan Hari Ibu. Wanita yang baik di mata Tuhan. Saudara, bagaimanakah ciri-ciri wanita yang baik di mata Tuhan? Saya segan memanggil ibu. Saya biasa berkhotbah pada Hari Ibu selalu dengan panggilan wanita. Saudara, apapun itu tidak jadi masalah. Ciri-ciri wanita yang baik di mata Tuhan. Yang pertama, ciri-ciri wanita yang baik di mata Tuhan. Ia mewariskan iman yang benar, itu lebih daripada mewariskan harta kepada anak-anak. 2 Timotius 1 ayat 5. Dalam pembacaan ini, saudara, kita dapat melihat iman yang tulus, ikhlas di dalam diri Timotius itu. Ia warisi daripada ibu dan neneknya. Saudara, Lois, nenek Timotius, mewariskan suatu hal yang sangat berharga di dalam ibu Timotius, yaitu iman yang tulus, iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Saudara, mewariskan harta kepada anak-anak itu baik. Mewariskan harta yang bernilai kepada keluarga itu baik.
Tetapi harta yang paling penting dan sangat bernilai di dalam hidup kita melebihi harta warisan keluarga adalah iman yang benar di mata Tuhan. Saudara, harta adalah warisan yang penting bagi keluarga dan manusia, tetapi tidak menjamin hidup rohani dan kehidupan kekal bagi semua orang. Harta memudahkan seseorang untuk mendapat keinginan hatinya, tetapi tidak membuat jalan ke surga. Di dalam Matius 19 ayat 24 dan juga Ibrani 13 ayat 5, kita dapat melihat di sana firman Tuhan mengatakan, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Manakala di dalam Ibrani 13 ayat 5, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, uang dapat membuat kita dapat memiliki banyak keinginan, tetapi dapat menjerat kita ke dalam banyak keinginan yang jahat. Uang juga dapat membantu kita meneruskan kehidupan dengan baik, tetapi kehidupan yang beriman tetap menjadi pilihan Tuhan yang utama di dalam kehidupan manusia. Iman itu berarti apabila kita wariskan kepada anak-anak dan mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Saudara, di dalam pembacaan hari ini kita dapat melihat kata-kata Paulus bahwa iman yang Timotius warisi itu adalah berkat didikan dari neneknya Lois. Timotius kemudian mewarisi iman yang benar itu daripada ibunya sendiri selepas mendapat didikan daripada neneknya. Saudara, kembali kepada tema kita pada hari ini, wanita yang baik di mata Tuhan. Ibu yang baik tidak membiarkan anak-anaknya lupa Tuhan, tetapi meneruskan itu sehingga generasi baru. Lois, nenek Timotius, adalah teladan yang baik yang patut kita contohi sehingga ke saat ini. Saudara, bukan itu saja, ibu yang baik tidak mengabaikan ajaran Tuhan yang dia terima dari orang tuanya. Saudara, ciri-ciri wanita yang baik di mata Tuhan, ia dapat menerima ajaran daripada orang tuanya. Ia dapat mewariskan ajaran yang ia perolehi daripada orang tuanya kepada anak-anak. Saudara, wanita atau ibu yang bijaksana tidak mengajarkan anak-anak
menjadikan material sebagai keutamaan hidup yang mutlak, tetapi sebaliknya menjadikan Tuhan itu adalah keutamaan hidup yang mutlak, karena Dialah kita dapat hidup di dunia ini. Wanita yang baik mulai mengajarkan anaknya berdoa sejak dari kecil, sehinggalah anak itu meningkat dewasa dan dapat berdikari seperti yang Yunik lakukan kepada Timotius. Wanita yang baik ataupun ibu yang baik berusaha menanamkan sikap takut akan Tuhan dalam diri anak-anak sejak mulai belajar membaca dan menulis. Yunik dan Lois merupakan teladan yang bijaksana dalam menerapkan iman kepada anak-anaknya sampai dewasa dan menjadi berkat orang lain. Saudara, pertanyaan saya, apakah kita dapat mewariskan iman kita di dalam Yesus Kristus kepada anak-anak kita saat ini? Kalau masih belum atau ragu-ragu, saat inilah kita harus memikirkan bagaimana kita harus menjadi teladan seperti ibu Timotius dan nenek Timotius, yaitu Lois. Saudara, yang kedua, pertanyaan saya, apakah kita masih mengingat ajaran yang pernah orang tua kita berikan tentang Tuhan Yesus? Kalau tidak ingat sudah, perhatikanlah baik-baik firman Tuhan hari ini. Apakah harta warisan yang Anda telah berikan pada anak-anak Anda hari ini? Yang berikutnya, saudara, wanita yang baik di mata Tuhan itu bukan saja ia dapat mewariskan iman yang benar kepada anak-anak, tetapi ia juga menjadi teladan ketulusan hati kepada suami dan anak-anak. Saudara, kalau seorang wanita membawa anaknya ke restoran dan dia berkata, "Nak, kalau di sana restoran, jangan panggil saya mami panggil saya anti." Kira-kira apa masalah ibu tersebut? Di sebaliknya juga, kalau lelaki ataupun seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, nanti kalau sampai di sana jangan panggil saya daddy panggil saya uncle saja." Kira-kira apa masalah yang akan terjadi di dalam keluarga tersebut? Saudara, kembali kepada firman Tuhan hari ini. Ciri-ciri wanita yang baik di mata Tuhan, ia menjadi teladan ketulusan hati bagi suami dan juga anak-anak. Saudara, ketulusan itu mempunyai definisi sungguh dan bersih hati, ataupun benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Saudara, bukan saja kita perlu jadi teladan di dalam hal bekerja atau mengurus diri kepada anak-anak, tapi juga menjadi teladan
bagi hal-hal mengasihi orang lain, lebih lagi dalam teladan membawa anak-anak kepada Tuhan dengan ketulusan. Di dalam Amsal 14 ayat 2 mengatakan, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Saya percaya bahwa doa ibu yang jujur ingin mendidik anak-anaknya dengan firman Tuhan diperkenan oleh Tuhan. Demikian juga dengan ayah yang jujur ingin mendidik anak-anaknya dengan firman Tuhan diperkenan oleh Tuhan. Saudara, wanita yang baik adalah ibu yang dapat menjadi teladan dalam kasih dan ketulusan hati, mendidik anak-anaknya sesuai dengan jalan Tuhan seperti Lois dan Yunik. Apa hasil daripada didikan Ibu Timotius dengan ketulusan? Kita dapat melihat bahwa Timotius menjadi seorang pemimpin muda yang tulus dan beriman meskipun ia memiliki seorang ayah bukan Kristen. Ia mewarisi ketulusan hati tersebut berkat daripada ketulusan didikan ibu dan neneknya Lois. Tahukah kita, saudara, ketulusan hati mendidik anak-anak dengan jalan Tuhan berbuah berkat Tuhan. Saudara, tahukah kita ketulusan hati mendidik anak-anak dengan jalan Tuhan berbuah berkat Tuhan yang berkesinambungan seperti yang dialami oleh Timotius sendiri. Saudara, kita perlu mengingat bahwa orang tua yang tidak berusaha mendidik anak-anak dengan ajaran Tuhan sama saja membiarkan mereka binasa. Karena suatu masa nanti Tuhan akan meminta tanggung jawab kepada orang tua yang gagal membawa anak-anaknya mengenal Tuhan. Adakah kita masih ingat Tuhan Yesus menegur dengan keras siapapun yang menghalang anak-anak kecil datang kepada Tuhan? Di dalam Markus 9 ayat 42 mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Saudara, ini adalah gambaran kepada kita betapa beratnya hukuman yang Allah tuntut kepada orang tua yang tidak membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan. Apalagi kalau kita menghalangi anak-anak itu datang kepada Tuhan. Ibu Timotius menjadi berkat yang luar biasa dalam keluarga Timotius. Ia berjaya mendidik Timotius menjadi orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Pertanyaan untuk kita pada hari ini, saudara,
kita diperhadapkan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, adakah Anda salah satu wanita yang dapat membawa keluarga mengenal Tuhan dengan baik seperti Lois dan Yonik? Apakah Anda mengasihi suami Anda dengan tulus seperti mengasihi anak-anak Anda? Apakah kita adalah orang tua yang dapat menjadi figur yang baik bagi anak-anak dan orang lain di sekitar kita? Pertanyaan yang keempat, saudara, apakah kita dapat mewariskan iman dalam Yesus kita kepada anak-anak sebagai suatu harta yang tak ternilai? Yang kelima, apakah kita masih mengingat ajaran yang pernah orang tua kita berikan tentang Tuhan? Oleh sebab itu, saudara, marilah kita berusaha mewariskan iman yang benar bagi anak-anak lebih daripada harta yang bernilai, karena satu-satunya harta yang sangat bernilai dalam hidup ini ialah hidup di dalam Yesus Kristus. Marilah kita berusaha menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarga kita seperti yang dilakukan oleh Lois dan Yonik. Marilah kita tetap berusaha untuk mengubah cara hidup kita ke arah yang lebih baik sebelum anak-anak meningkat dewasa, karena apabila anak-anak telah meningkat dewasa, mereka telah lama meneladani suatu hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, inilah waktunya kita menilai diri kita sendiri. Apakah kita orang tua yang baik di mata Tuhan, ataupun wanita yang baik di mata Tuhan? Marilah kita nilai diri kita sendiri dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengar perkongsian firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu kekuatan dan penuntun hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Ajarkan kami dan berikan kami hikmat untuk menuntun anak-anak kami semua untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.